Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, anak-anak semua yang Bu Amel cintai dan Bu Amel sayangi, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini masih belajar bersama Bu Amel nih. Kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan belajar menunjukkan cara memegang buku yang benar. Yang kedua, kita akan belajar mengetahui pola barisan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, atau gerakan. Yang ketiga, kita akan belajar melengkapi barisan gambar atau benda berdasarkan pola. Yang keempat, kita akan menunjukkan bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga kita. Nah, sebelumnya Bu Amel punya cerita. Judulnya adalah Koleksi Buku Mutia. Mutia gemar sekali membaca dongeng binatang. Mutia mengoleksi beberapa buku dongeng binatang. Mutia merawat buku-bukunya dengan baik supaya tidak cepat rusak. Ketika membaca buku, Mutia memegang bukunya dengan dua tangan. Ia membuka setiap halamannya secara perlahan. Ia juga selalu memastikan tangannya kering. Tangan yang basah dapat membuat bukunya sobek. Setelah membaca, Mutia menyimpan kembali bukunya di rak. Buku-buku Mutia tersusun dengan rapi. Nah, dari sini kita bisa apa? Bisa mengambil kesimpulan bahwa Mutia ini orangnya sangat rajin ya. Nah, teman-teman harus bisa mencontoh Mutia, bagaimana cara memegang buku yang benar, dan bagaimana cara menyimpan buku yang benar, supaya buku kita semua rapi dan tidak cepat rusak. Nah, Bu Amel punya contoh gambar. Manakah cara memegang buku yang benar? Nah, kalau gambar yang atas ini adalah cara membaca buku ya. Cara membaca buku yang benar kemarin kita sudah pernah bahas adalah gambar yang betul, gambar yang seseorang memakai kerudung merah. Kalau yang bawah cara memegang buku yang benar. Nah, lihat apakah yang gambar buku warna ungu atau gambar buku warna biru. Nah, cara memegang buku yang benar itu ditunjukkan oleh gambar yang kedua, seseorang sedang memakai kacamata. Tentu ya, kita harus pastikan bahwa tangan kita ini tidak basah, tangan kita ini tidak kotor. Apabila basah atau kotor, nanti buku yang kita punya juga akan cepat rusak. Oke? Nah, Bu Amel punya cara supaya kita bisa merawat buku yang kita punya dengan tepat atau tidak cepat rusak ya. Yang pertama, apabila kita membuka buku harus perlahan. Karena kalau misalnya kita membuka bukunya itu tergesa-gesa atau terburu-buru, apa yang akan terjadi? Buku kita akan rusak, akan cepat sobek ya, atau enggak akan lecek. Kalau bukunya lecek, anak-anak semangat tidak baca buku lagi. Enggak ya, pasti Bunda aku males nih, buku aku sudah jelek, buku aku udah kotor, buku aku udah lecek, pasti begitu. Nanti minta beli buku lagi yang baru. Nah, makanya apa yang kita punya harus kita rawat. Yang kedua, buku kita harus disampul. Disampulnya boleh sampul bergambar atau boleh sampul yang polos warna-warni boleh. Nah, keuntungan buku disampul ini yang pertama adalah buku kita tidak mudah rusak. Apabila tidak sengaja terkena air maka tidak langsung basah, apalagi kalau disampul plastik. Yang ketiga, apabila kita membuka buku harus dengan tangan yang kering. Kalau habis cuci tangan berarti tangannya harus dilap dulu. Dipastikan bahwa tangan kita ini kering baru kita boleh membuka buku. Yang keempat, kalau kita selesai membaca buku yang kita punya harus disusun dengan rapi di rak buku. Boleh nggak ditaruh di atas TV? Boleh nggak ditaruh di atas kulkas? Tidak ya, karena itu bukan tempatnya ya. Nah, anak-anak kan sudah kelas 1 SD nih, berarti sudah hebat. Sudah bukan anak TK lagi. Nah, teman-teman harus
bisa nanti merapikan buku sendiri apabila mau ke sekolah, ya kan kita semua sudah punya jadwal. Nah, di jadwal itu tercantum mata pelajaran apa saja nih yang ada di hari, misalnya hari Selasa atau hari Rabu. Nah, anak-anak bisa dipersiapkan dari malamnya. Nah, di situ kita bisa belajar buku yang sudah tidak digunakan lagi, maksudnya yang sudah kemarin Bu, hari ini, besok nggak ada PAI misalnya. Nah, buku PAI-nya kita simpan di rak, kita susun dengan rapi, oke? Terus sekarang kita akan belajar pola barisan. Pola barisan itu apa? Jadi begini, Bu Amel punya gambar, nanti anak-anak menebak. Nah, yuk dilihat. Yang pertama ini kan adalah gambar pensil. Ya, ini adalah gambar pensil. Yang kedua adalah gambar buku. Lalu gambar pensil lagi. Lalu gambar buku lagi, gambar pensil lagi, gambar buku lagi. Nah, setelah gambar buku, gambar apa nih seharusnya? Nah, anak-anak harus bisa menebak. Ini namanya adalah pola barisan. Jadi, polanya itu teratur, ya. Habis pensil buku, habis buku pensil buku, pensil buku, habis buku apa? Di sini apa nih harusnya nih? Di tanda tanya ini gambar apa? Buku atau pensil? Pensil ya, betul ya. Jadi anak-anak harus tahu. Lihat lagi, perhatikan lagi. Nah, ini ada penghapus, ada penggaris. Di sini ada tanda tanya, berarti kosong. Setelah itu ada penggaris lagi, terus ada penghapus lagi. Di tengah-tengah ini apa berarti? Harusnya penggaris atau penghapus? Ayo, setelah penghapus, penggaris, lalu kosong. Berarti apa? Sebelum penggaris ada gambar apa? Penghapus. Nah, jadi kalau anak-anak menemukan soal seperti ini harus diamati betul-betul ya. Diamati betul-betul. Jadi, oh Bu, setelah yang pertama itu penghapus, penggaris, lalu apa ya? Nah, dilihat gambarnya, oke? Oke, sudah bisa? Oke, hebat ya. Nah, nanti kalau anak-anak punya pertanyaan, boleh komen di bawah ini atau WA pribadi ke Bu Guru ya. Oke? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.